Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat YouTube yang berbahagia, bertemu kembali dengan channel Cinta Rasul. Mudah-mudahan siapa saja yang menemukan channel saya, mohon dukungannya untuk subscribe dan like dan komen, juga share kepada teman-temannya. Semoga bermanfaat. Di awal video ini, izinkan saya untuk memberikan sebuah informasi bagaimana tentang niat kita beribadah atau mengerjakan suatu pekerjaan yang fardu atau yang sunnah, juga hal-hal pekerjaan yang mubah. Entah bagaimana caranya agar semua aktivitas itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ikuti hadis pertama. An Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Imamul Muhaddisin Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail bin Ibrahim ila akhirih. Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel Cinta Rasul, silahkan dukung channel ini dengan cara subscribe dan like dan pencet tombol lonceng agar kalian mendapatkan pertama dari video Cinta Rasul. Artinya, Amirul Mukminin Abu Hafsah Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya semua amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya yang diterima seseorang itu apa yang diniatkannya. Maka siapa yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya yang diterima seseorang itu apa yang dia niatkannya. Maka siapa yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya diterima oleh Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya untuk mencari keuntungan dunia atau karena wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya berhenti pada apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Imam Bukhari wa Muslim. Adapun syarah hadis atau keterangan hadis, hadis ini menunjukkan bahwa niat itu sebagai tolak ukur untuk sahnya amal perbuatan. Apabila tepat niatnya, sahlah amalnya.
Dan apabila rusak niatnya, rusaklah amalnya. Maka setiap amal itu disertai niat. Ini ada 3 macam. 1. Jika mengerjakan amal perbuatan itu karena takut pada Allah, maka ini ibadah para hamba. Yang kedua, jika mengerjakan amal itu karena menginginkan surga dan pahala, maka ini ibadahnya para pedagang. Yang ketiga, jika mengerjakan ibadah itu karena menunaikan kewajiban sebagai hamba dan mensyukuri nikmat Allah, sedangkan ia selalu merasa belum memenuhi kewajibannya dan tetap merasa takut pada Allah karena dia belum mengetahui apakah diterima atau tidak, maka ini ibadahnya orang merdeka. Dan inilah yang ini diisyaratkan, dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditegur oleh Aisyah radhiyallahu anha pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam hingga bengkak kakinya. Ya Rasulullah, mengapa engkau memaksa diri sedemikian? Padahal Allah telah mengampuni atau mengampunkan dosa-dosamu, baik yang lalu atau yang akan datang. Lalu Nabi menjawab, apakah tidak selayaknya saya menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Apabila ditanya manakah yang lebih utama, ibadah yang disertai ketakutan atau yang disertai pengharapan, Imam Al-Ghazali berkata, ibadah yang disertai harapan itu yang lebih utama, karena harapan itu menimbulkan rasa cinta, sedangkan ketakutan menimbulkan putus harapan. Dan ketiga macam ini bagi orang-orang yang tulus ikhlas. Ketahuilah bahwa ikhlas itu ada kalanya tertimpa penyakit ujub, sombong, bangga diri, maka siapa yang mengagumi, menyombongkan amalnya, niscaya gugurlah amalnya. Beramal untuk mencapai dunia dan akhirat, sebagian ulama berkata amalnya tertolak. Berdasarkan hadis qudsi, Allah berfirman, aku terkaya dari semua sekutu, maka siapa yang mempersekutukan aku dengan selainku, maka aku lepas tangan darinya. Demikian ini pendapat Al-Harith Al-Muhasibi dalam kitab Ar-Ri'ayah. Ikhlas itu hendaknya seluruh amal perbuatan tertuju pada Allah, bukan pada lainnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di video ini bisa bermanfaat kepada kita semua, dan apabila ada kesalahan itu merupakan kebodohan saya, dan apabila ada yang benar itu semata-mata dari Allah, dan apabila ada yang salah, mudah-mudahan Allah yang memberi ampun kepada kita semua. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.